Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yudillahu fala mudhillalah wa may yudillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di podcast di hari ini ya, tanggal 16 November tahun 2023 ya. Saudara-saudaraku, terutama para remaja, ya, para pemuda, para mahasiswa, ya. Demikian juga yang sudah dewasa, karena ternyata penonton channel saya ini lebih yang seusia saya juga, gitu ya. Di dunia yang serba cepat, yang serba instan, ya, kita ketika belajar agama pun kita juga banyak sekali yang kemudian mengandalkan ya apa yang sekarang kita sering sebut sebagai Mbah Google ya, atau situs dari Google. Ada pertanyaan menarik gitu ya, yaitu apakah mengapa kita tidak boleh belajar Islam lewat Google ya. Jadi untuk pagi hari ini saya akan mengupas apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Syarwat LC.MA ya, yang memberikan ulasan mengenai bagaimana kita menyikapi perilaku kita ketika kita mencari atau belajar agama melalui Google ya. Baik, jadi dari sisi pertanyaan ya, Ustadz Ahmad Syarwat ini mengatakan ini pertanyaannya keliru ya, tetapi mungkin yang lebih pas adalah mengapa tidak boleh belajar Islam hanya lewat Google ya. Jadi sebenarnya tidak boleh memanfaatkan Google dalam mencari informasi tertentu, bukannya tidak boleh ya kita memanfaatkan Google dalam mencari informasi tertentu, termasuk informasi masalah agama ya. Hanya saja kita harus tahu bahwa Google ini bukanlah sumber ilmu agama secara langsung. Google sebuah robot mesin pencari yang mampu mencari dengan cepat beragam informasi yang berserakan di dunia maya ya. Google sendiri bukan sumber informasi, tapi berfungsi sekedar memberi clue ya, atau jejak saja yang masih harus ditelusuri lebih lanjut ya. Entah nanti jejak itu sampai ke tempat yang benar atau juga ke tempat yang tidak benar ya. Tentu buat Google benar salahnya informasi itu tidak menjadi urusan Google gitu ya. Maka ketika kita tidak belajar atau maka kita tidak belajar agama dari Google, tetapi dalam kondisi tertentu dan kondisi yang terbatas, tentu Google bisa saja dimanfaatkan untuk mencari jejak tulisan terkait dengan ilmu agama, tentu dalam jumlah yang amat sangat terbatas sekali ya. Maka kalau ada orang yang semata-mata mengandalkan ilmunya hanya dari Google ya, tentu ini yang salah gitu ya. Sampai bahkan menjadikan Google sebagai sumber satu-satunya sumber ilmu agama, tentu ini dari awal dia sudah keliru dan pasti sesat ya.
Mengapa? Sebab sumber ilmu agama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali tidak pernah mengirim utusan seorang nabi atau rasul yang bernama Nabi Google alaihissalam ya. Baik, ada beberapa alasan ya kenapa kita tidak boleh mengandalkan ya, bukan kita tidak boleh memakai Google ya. Jadi boleh, tetapi dalam harus dicari lebih lanjut ya. Sebenarnya bukan hanya persoalan agama, tapi juga persoalan yang lain juga gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan kenapa kita tidak boleh bersandar hanya pada Google ya. Yang pertama, menurut Ustadz Sarwat ya, karena nisbinya kebenaran Google ya. Seringkali orang keliru menjadikan Google sebagai tolok ukur kebenaran ya. Caranya dengan melihat jumlah hasil apa yang ditampilkan Google ya, ketika suatu masalah dicari ya. Padahal kebenaran itu tidak pernah diukur berdasarkan jumlah suara. Sebab kebenaran tidak sama dengan demokrasi ya. Sebagai ilustrasi ya, kalau ada 100 orang zindik menulis di dunia maya bahwa zina itu halal ya, namun hanya ada 1 orang mukmin yang menulis bahwa zina itu haram. Begitu ada orang jahil mencari hukum zina pakai Google, maka apa yang akan terjadi sudah bisa dipastikan, dia akan mengatakan bahwa zina itu halal gitu ya. Nah, inilah juga yang kemudian untuk akhir-akhir ini sering terjadi, yang sering dikatakan sebagai framing gitu ya. Jadi untuk menjatuhkan orang kadang-kadang kita di framing dengan predikat tertentu gitu ya, sehingga ketika banyak semua orang mengatakan begitu, kemudian kita langsung saja kita ngikut ya, karena hanya dasarnya mayoritas tadi gitu ya. Kemudian yang kedua ya, kenapa kita harus tidak hanya bersumber dengan Google di dalam kita belajar agama, karena isi dunia maya banyak sampahnya ya. Jadi walaupun terkesan keren, sebenarnya isi dunia maya kebanyakan berisi sampah, tidak berguna ya. Mengapa demikian? Ya karena siapa saja boleh menuliskan apa saja yang dia mau tanpa ada batas hukum, kecuali amat sedikit ya. Orang bisa mengupload hal-hal yang terkait dengan kebencian, sadisme ya, pornografi, sara, bahkan menawarkan perjudian dan prostitusi ya. Bahkan secara bebas bisa memaki-maki pemerintah dan kepala negara tanpa risih dan risau ya. Padahal di alam nyata tentu tidak seperti itu ya. Ya, ini juga bagi saya sebagai dosen ya, setelah selesai COVID ini saya berusaha untuk bertemu dengan mahasiswa ya, tidak mengandalkan dengan dunia maya ya, karena bagaimanapun juga ketika kita kuliah online ya, maka ada saja godaan-godaan dari dunia maya tadi ya, yang mengganggu proses kita belajar ya. Kemudian alasan yang ketiga ya, bahwa Google tidak pernah menyeleksi kapasitas dan otoritas sumber penulis ya. Jadi ya tadi, karena semuanya bebas saja, jadi apakah layak gitu ya. Seperti saya ketika juga membuat podcast di YouTube ini, kita mencoba mengutip saja dari pendapat-pendapat yang ya menurut hasil seleksi saya itu cukup bisa dipercaya dan layak untuk di-share gitu ya. Jadi untuk kaitan-kaitan yang memang bukan keahlian saya, itu saya jarang untuk menyampaikan pendapat. Jadi silahkan Anda semua yang melihat, yang mendengar apa yang saya sampaikan tadi,
berpendapat sendiri ya. Jadi karena berkaitan dengan agama misalnya ya, saya belajar agama hanya berdasarkan buku-buku dan referensi seperti itu. Jadi saya nggak pernah merasa sebagai ahli agama ya, tetapi karena ada satu ayat, sampaikanlah walaupun satu ayat. Nah itulah semangat saya untuk menyampaikan informasi, dan mudah-mudahan informasinya itu bermanfaat gitu ya. Kemudian yang keempat ya, kenapa kita tidak boleh menyandarkan pada Google ya. Bagaimana mengambil manfaat dari Google dalam belajar agama ya. Tentu tidak bijaksana kalau saya hanya menyalah-nyalahkan saja tanpa memberi solusi ya. Jadi di awal sudah saya katakan bahwa Google tetap bisa dimanfaatkan ya, asalkan tahu aturan dan batasannya. Contohnya ketika saya butuh informasi tentang sebuah hadis yang saya tidak tahu siapa perawinya, untuk itu Google bisa digunakan dalam batasan tertentu. Tinggal kita ketik ya, potongan hadisnya dalam bahasa Arab ya, maka akan keluar ya. Jadi ya cukup membantu ya, tetapi jangan itu dijadikan sebagai sumber utamanya. Jadi kesimpulannya bahwa informasi dari Google itu jangan dulu langsung dipercaya ya. Prinsipnya tulisan hasil pencarian di Google itu harus dianggap keliru dulu dan dibuang saja dulu sampai nanti ada sekian banyak pembanding yang mumpuni dan bisa menguatkan kebenarannya. Jadi sebagaimana saran saya sebelumnya bahwa Google itu membantu untuk mencari clue-cluenya saja, tetapi untuk kedalamannya kita memang harus satu membaca literaturnya ya. Jadi memang bagaimanapun juga kita harus membaca buku. Kemudian juga dalam konteks memahami sebuah buku juga kita perlu juga ketemu dengan orang yang ahli di bidangnya ya. Jadi setidak-tidaknya kita konfirmasi dengan buku-buku yang relevan ya. Kemudian syukur kalau bisa kita konfirmasi kepada orang-orang yang memang punya kapasitas terhadap persoalan-persoalan yang kita pertanyakan. Demikian yang bisa kita sampaikan ya. Google tetap bermanfaat, tetapi janganlah diandalkan sebagai satu pedoman, apalagi itu ketika kita belajar mengenai agama Islam. Sekian, tetap sehat, tetap semangat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.